Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Mardiah. Saya dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Psikologi Islam. Di sini saya menjelaskan sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau dari abad ke-19. Dalam perkembangannya, ia mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda berikrar yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Dan unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa. Bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Bahasa digunakan sangat luas di perguruan, media massa, sastra, perangkat lunak, surat menyurat resmi, dan berbagai forum publiknya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh semua warga Indonesia. Perubahan eja bahasa Indonesia. Ejaan adalah cara aturan untuk menuliskan kata-kata dengan huruf menurut ilmu bahasa yang ditetapkan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia mengalami beberapa kali penerapan perubahan ejaan, yaitu ejaan Van Ophuijsen dari tahun 1902 sampai 1947, ejaan Suewandi, ejaan Republik dari 1947 sampai 1972, dan ejaan yang disempurnakan tahun 1972 sampai sekarang. Kedudukan bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928 telah dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, di mana hari itu adalah Hari Sumpah Pemuda yang memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai media komunikasi, misalnya koran, buku, media massa, siaran radio, dan lain-lain. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Kedudukan keempat dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, dan istiadat budaya. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan, 2. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, 3. Bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, 4. Bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional dan pemanfaatan iptek. Fungsi pertama, selaku bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia di dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk tulisan maupun tulis. Fungsi kedua, di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dan pada sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri. Fungsi ketiga, terdapat kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia merupakan alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintah. Fungsi keempat, di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia merupakan alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 telah dikemukakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kedudukan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa negara dengan digunakannya
bahasa Indonesia dalam Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Mulai saat itu digunakannya bahasa Indonesia dalam kegiatan upacara, kegiatan negara, baik tulisan maupun lisan. 2. Bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia di dalam pendidikan sebagai alat pengantar lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Maka, materi cetak juga harus berbahasa Indonesia. 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam hubungan antar badan, pemerintah, dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat. 4. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah dan bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah, maupun media cetak lain. Fungsi bahasa. Bahasa adalah bunyi atau perkataan yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk berinteraksi dan juga sebagai menunjukkan suatu bangsa dan juga sebagai kata menunjuk sifat seseorang. Bahasa mempunyai fungsi yang sangat penting bagi manusia, terutama bagi komunikasi. 7. Fungsi bahasa menurut Mikhail Halliday, 1973. Fungsi instrumental berfungsi memanipulasi lingkungan. Fungsi regulatoris bahasa adalah mengontrol peristiwa. Fungsi representasional adalah penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan, menyampaikan fakta dan pengetahuan, menjelaskan atau melaporkan tegasnya, menghadirkan kembali realitas sebagaimana orang melihatnya. Fungsi interaksional bahasa berfungsi memastikan memelihara sosial, komunitik. Fungsi personal, kemungkinan seorang penutur mengungkapkan perasaan, emosi, personalitas, reaksi-reaksi naluriah. Fungsi heuristik, melibatkan bahasa yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan, untuk mempelajari lingkungan. Fungsi imajinatif, berfungsi menciptakan sistem-sistem imajiner atau ide-ide mendongeng, bergurau, atau menulis novel. Secara umum, fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan manusia. Alat ekspresif jiwa sebagai penyaluran perasaan, sikap, gagasan, emosi jiwa, dan tekanan-tekanan perasaan lisan maupun tulisan. Alat komunikasi. Bahasa merupakan saluran apa maksud kita, perasaan kita, menciptakan kerjasama dengan sesama warga. Alat beradaptasi. Bahasa di Indonesia manusia untuk menyesuaikan diri atau berbaur dengan anggota masyarakat di mana manusia berada. Alat kontrol sosial. Bahasa sangat efektif untuk kontrol sosial ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau kepada masyarakat. Sekian presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.